Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Pandu Nugroho Kanta dari instansi Puskesmas Gombong 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang nilai-nilai dasar aneka bagi ASN. Seberapa pentingkah nilai-nilai tersebut? Nah, untuk menjadi ASN yang baik, ASN yang sesuai dengan aturan, kita harus memenuhi kriteria nilai-nilai aneka tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk yang nilai akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah yang diembannya. Nah, prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Kemudian di akuntabilitas juga ada indikator nilai yang harus kita ketahui. Apa saja sih? Yaitu keadilan, kejelasan, integritas, konsistensi, transparansi, keseimbangan, kepemimpinan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tentang keadilan. Nah, definisi operasional dari indikator akuntabilitas yang keadilan ini yaitu merupakan landasan utama dari akuntabilitas yang tidak berat sebelah, menyampaikan hasil pelaksanaan tugas jabatan agar kredibilitas organisasi tetap terjaga. Nah, contoh penerapannya misalkan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan perkara tidak melebih-lebihkan keadaan salah satu pihak atau berat sebelah sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Kemudian nilai indikator lainnya yaitu kejelasan, memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan dan hasil yang diharapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, terus contoh penerapannya apa? Misalkan meminta arahan pada dan bimbingan kepada pimpinan saat akan melaksanakan tugas. Nah, tujuannya agar pelaksanaannya itu tidak melenceng dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan. Dan pada saat pelaporan hasil tugas kita itu hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan. Nah, kemudian ada integritas, yaitu memiliki komitmen, menunjukkan kejujuran dan mengerjakan sesuatu dengan penuh konsisten sehingga pelaksanaan tugas jabatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Contohnya misalkan dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan itu harus ada SOP-nya. Jadi harus sesuai dengan SOP yang ada sehingga dalam pelaksanaan tugasnya kita tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku atau SOP yang berlaku. Nah, kemudian ada konsistensi, selalu memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas jabatan setiap saat untuk menjamin stabilitas tercapainya lingkungan yang akuntabel. Nah, contoh penerapannya itu setiap kali selesai melaksanakan tugas, kita harus melaporkan hasilnya itu pada pimpinan agar pimpinan mengetahui perkembangan tugas yang kita laksanakan. Kemudian ada juga transparansi, itu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas jabatan sesuai terbuka tanpa menutupi sehingga meningkatkan kepercayaan si penilai, masyarakat atau pimpinan dalam hal tersebut ya. Nah, contoh penerapannya yaitu menyampaikan laporan hasil pemeriksaan perkara misalkan pada pengadilan agama. Kemudian ada keterbukaan kepada publik sehingga dapat dievaluasi kinerja si penyidiknya seperti itu. Kemudian ada keseimbangan. Nah, keseimbangan ini dapat mengukur
kesesuaian antara kapasitas sumber daya dengan keahlian yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas jabatan dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. Nah, contoh penerapannya saat ada penguasaan dari pimpinan yang belum dipahami, maka berusaha dan berupaya untuk mempelajari penugasan tersebut sehingga kita paham akan tugas yang akan kita kerjakan, seperti itu. Kemudian ada indikator kepemimpinan, dapat memberikan contoh kepada orang lain dengan memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan atau melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen. Nah, ketika ada satu pemeriksaan terhadap suatu perkara, dapat memberikan contoh pelayanan yang baik dengan menjelaskan terlebih dahulu informasi secara terbuka, prosedurnya seperti apa, kemudian pelayanannya seperti apa. Nah, sehingga nanti hal-hal tersebut dapat dicontoh oleh bawahannya atau masyarakat umum sehingga bisa dijadikan sebagai panutan, seperti itu. Kemudian ada kepercayaan, adanya keyakinan penuh dari orang yang memberikan penilaian atau masyarakat atau pimpinan yang menilai kita terhadap kinerja yang diberikan. Nah, saat diberikan tugas, kita harus melaksanakannya dengan baik sehingga pimpinan atau misalkan masyarakat yang akan menilai kita itu akan percaya kepada hasil kerja yang kita lakukan, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab. Nah, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas jabatan harus dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, saat misalkan pimpinan memerintah untuk menyelesaikan tugas, kita harus bertanggung jawab dalam tugas yang kita emban. Nah, sehingga saat nanti memberikan laporan, kita bisa melaporkan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pimpinan, sehingga tugas berjalan dengan baik, hasil pun berjalan dengan baik, seperti itu ya. Selanjutnya nilai-nilai yang nilai-nilai dasar aneka yaitu nasionalisme nanti akan dibahas oleh teman saya. Sekian. Nasionalisme adalah pandangan tentang rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap ASN. Dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan kuat, maka setiap ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Untuk itu, setiap pegawai ASN harus senantiasa taat menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya. Nasionalisme erat hubungannya dengan Pancasila. Berikut nilai-nilai dasar nasionalisme yang berhubungan dengan Pancasila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Titi Kurniasi. Saya bekerja di instansi pemerintah Kabupaten Kebumen. Saya bekerja di Rumah Sakit Rembun dan saat ini berprofesi sebagai perawat. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai nilai dasar Aneka, yaitu pada poin etika publik. Etika publik merupakan refleksi standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah atas perilaku, tindakan, keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai kejujuran, nilai solidaritas, nilai keadilan, nilai kesetaraan, dan sebagainya yang dipraktekkan dalam wujud kepedulian kepada masyarakat. Sebagai ASN, melayani publik dengan sebaik-baiknya harus sesuai dengan nilai dasar etika publik, kode etik, dan perilaku yang berlaku. Contohnya, saya sebagai perawat, saya harus menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan kode etik dan tidak berpihak. Selanjutnya, memberikan pelayanan yang ramah secara tanggap, cepat, tepat, dan santun. Selain itu, sebagai perawat, saya harus melakukan komunikasi yang efektif baik kepada keluarga maupun dengan pasien, sehingga keluarga maupun pasien akan merasa nyaman berada di lingkungan perawat. Sekian poin etika publik yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Keriana Yurisna. Saat ini saya bekerja di pemerintah Kabupaten Kebumen. Unit kerja saya di RSUD Rembun Kabupaten Kebumen. Saat ini saya berprofesi sebagai perawat. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari nilai dasar ASN, yaitu Aneka, yaitu tentang komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Jadi komitmen mutu itu terdiri dari dua kata, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau keterikatan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela. Sedangkan apa yang dimaksud dengan mutu? Jadi mutu adalah kualitas atau nilai dari sebuah produk atau jasa. Dalam hal ini, kualitas dan layanan yang kita maksud adalah pelayanan kepada masyarakat atau public service. Dari dua kata tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa komitmen mutu adalah sebuah janji pada diri kita sendiri ataupun orang lain secara sukarela tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu atau kualitas barang atau jasa. Dalam hal ini yang dimaksud adalah komitmen ASN atau aparatur negara kepada pemerintah atau negara untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Ada 4 hal nilai dasar dalam komitmen mutu, yaitu yang pertama berorientasi mutu, yang kedua efektif, yang ketiga efisien, dan yang keempat inovatif. Yang pertama, apa itu berorientasi mutu? Jadi berorientasi mutu adalah komitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Yang kedua, efektif. Efektif adalah menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan. Yang ketiga adalah efisien. Jadi efisien adalah berdaya guna atau dapat menjalankan tugas tanpa pemborosan waktu atau biaya sesuai dengan target yang dicapai. Yang terakhir adalah inovatif. Inovatif adalah adanya terobosan atau ide-ide kreatif untuk meningkatkan mutu pelayanan. Ya teman-teman, sekian pembahasan saya tentang komitmen mutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman, perkenalkan nama saya Galuh Novitasari dari instansi pemerintah Kabupaten Rembang, unit kerja SD Negeri Ngandang, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. Saya akan menjelaskan tentang nilai aneka yang terakhir, yaitu anti korupsi. Sebelum membahas ke anti korupsi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu korupsi. Korupsi yaitu tindakan di mana adanya upaya penggelapan atau penyelewengan keuangan negara yang menyebabkan kerugian pada negara tersebut, sehingga harus adanya upaya pencegahan, yaitu dengan adanya anti korupsi. Anti korupsi sendiri adalah usaha untuk mencegah tindak korupsi. Nah, untuk penerapan anti korupsi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain satu, dari diri sendiri, yaitu dengan meningkatkan kesadaran bahwa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Yang kedua, dengan menerapkan etika dan moral, karena etika dan moral adalah dasar kita, benteng kita, sehingga apabila etika kita dan moral kita kuat, maka hal-hal negatif seperti korupsi juga akan dapat dihindari. Dan yang ketiga, dapat dilakukan dengan melalui sosialisasi, sehingga dapat lebih mengetahui tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan anti korupsi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.